Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Sahabat dimanapun berada, ada seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad Abid Al-Sindi. Itu mengkisahkan sebuah cerita yang menarik untuk kita ketahui bersama. Yakni ada seorang miskin yang cerdas. Siapa itu seorang miskin yang cerdas? Muhammad Abid menyampaikan, ada seorang miskin yang suatu hari ia mendapati kebutuhan keluarganya itu benar-benar sedang tidak ada. Lalu demi kebutuhan keluarga, ia berjalan menemui seseorang yang di wilayahnya itu kaya. Ia akan berharap mungkin di sana meminta sesuatu akan diberi begitu. Sampai di rumah orang yang kaya itu, ternyata didapati orang yang kaya itu sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia minta ini, minta ini, itu, minta ini, minta itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan permintaannya banyak. Soal-soal kehidupan dunia. Lalu si laki-laki yang miskin ini, yang sedang kebutuh banget, sedang tidak punya ini, ia berpikir, itu orang kaya saja minta kepada Allah. Sedangkan Allah itu juga Tuhanku. Kenapa aku meminta kepada Dia? Kenapa aku berharap kepada Dia? Kenapa aku tidak minta juga seperti orang kaya itu langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berharap kepada Allah, bukan berharap kepada Dia. Lalu ia pulang. Maka setelah itu kemudian ia meminta berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh Syekh Muhammad Abid, laki-laki miskin yang akhirnya tidak jadi minta kepada orang kaya itu dijuluki, disebut sebagai orang miskin yang cerdas. Sahabat dimanapun berada, memang betul bahwa berharap kepada orang lain, berharap kepada manusia, umumnya yang terjadi adalah kecewa. Mungkin sekali, dua kali, mungkin kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Apakah terus-menerus begitu? Bisa jadi juga tidak. Tapi kalau berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu sangat pas, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha segalanya. Zat yang maha mengabulkan doa, zat yang maha kaya. Lagi pula kalau terus-menerus mengharapkan orang lain, meminta orang lain, yang ada hanya hina. Tapi kalau berharap kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, yang ada adalah kemuliaan. Sahabat dimanapun berada, kita teringat betapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan bahwa hampir semua kepahitan hidup pernah aku rasakan. Dan yang paling pahit adalah berharap kepada manusia. Semoga yang singkat ini menginspirasi kita bersama agar kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dalam setiap amal kita, jangan pernah berharap kepada manusia, karena itu menjadikan amal kita tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bahagia kita di dunia, bahagia pula kita nanti di akhirat kalau kita hanya selalu ikhlas karena Allah, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.